Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Dwi Ariyanti dengan NIM B1A1231133. Di sini saya akan menjelaskan tentang RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara untuk tugas UTS Ekonomi Perencanaan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah mengamanatkan kepada daerah untuk menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah, dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikator untuk jangka 5 tahun yang disusun dengan pedoman pada RPJMPD dan RPJMN. RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik, dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintah yang menjadi kewenangannya yang berasas berkelanjutan. Berdasarkan amanat tersebut, maka pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara bersama para pemangku kepentingan sesuai peran mereka masing-masing menyusun RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018 sampai dengan 2023 dengan ditetapkan peraturan daerah paling lama 6 bulan setelah kepala daerah dilantik. Misi dari Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat agar dapat berdaulat, aman dalam bidang ekonomi, pangan, pendidikan, kesehatan, lingkungan politik, serta iman dan takwa. Tujuan yang ingin dicapai yaitu pertama, meningkatkan kondisi aman pada berbagai aspek kehidupan dalam mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang baik seperti terpeliharanya kondisi aman dalam akses lapangan kerja dan pendapatan yang layak, terpeliharanya kondisi aman dan keterpenuhannya pangan untuk terbebasnya dari ancaman kelaparan atau kurang gizi. Ketiga, terpeliharanya kondisi aman dalam akses masyarakat terhadap pendidikan berkualitas dalam meningkatkan literasi masyarakat. Misi kedua yaitu memajukan daya saing wilayah melalui penguatan ekonomi lokal dan peningkatan investasi. Tujuan yang ingin dicapai yaitu meningkatkan produktivitas dan daya saing perekonomian daerah dengan sasaran yaitu meningkatkan produktivitas dan daya saing sektor-sektor perekonomian daerah, meningkatkan daya saing investasi daerah, dan misi yang ketiga yaitu mendorong birokrasi pemerintah provinsi yang modern, tata kelola pemerintah desa yang baik, serta memberikan bantuan kepada kecamatan dan kelurahan sebagai pusat pelayanan pemerintahan. Tujuan yang ingin dicapai yaitu mewujudkan tata kelola yang baik atau good governance dengan sasaran pada meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan, meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan dasar berbasis SPM dan pelayanan publik lainnya secara inklusif, serta meningkatkan kapasitas pemerintah, desa, kelurahan, dan kecamatan. Misi yang keempat yaitu meningkatkan konektivitas dan kemitraan antar pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam rangka peningkatan daya saing daerah melalui pembangunan dan perbaikan infrastruktur dan aspek-aspek sosial ekonomi. Tujuan yang ingin dicapai yaitu meningkatkan kapasitas infrastruktur wilayah dalam mendukung konektivitas antar daerah dengan sasaran pada meningkatkan kapasitas infrastruktur daerah, meningkatkan jangkauan dan kualitas infrastruktur pendukung konektivitas wilayah. Visi dari
Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu terwujudnya Sulawesi Tenggara yang aman, maju, sejahtera, dan bermartabat. Penjelasannya yaitu sebagai Sulawesi Tenggara merupakan salah satu provinsi yang sumber dayanya melimpah. Untuk sumber daya yang dapat diperbarui maupun yang tidak dapat diperbarui. Aman yang merujuk pada aman ekonomi, aman kesehatan, aman lingkungan, dan aman politik. Maju yang merujuk pada pengelolaan pemerintah yang melaksanakan pembangunan, memberikan pelayanan masyarakat, dan mendorong pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat yang tidak lagi bersifat komplementer, akan tetapi mengedepankan pola manajemen inovasi sektor publik sesuai prinsip-prinsip Good for Nation. Beberapa inovasi dalam tata kelola pemerintahan lebih efisien, efektif, dan transparan, akuntabel, disertai perbaikan. Sejahtera merujuk pada ketersediaan sumber-sumber daya dan kondisi-kondisi untuk kehidupan rakyat yang berkecukupan. Sejahtera bertumpu pada pilar fisik material seperti lapangan pekerjaan dan pendapatan ekonomi yang lokal yang kuat, transport publik, akses terhadap sumber daya, terbuka, terpenuhinya kebutuhan dasar. Analisis saya terhadap pembangunan di Sulawesi Tenggara belum terlaksanakan secara terpenuhi. Dalam 5 tahun ini, pemerintah mempunyai program prioritas seperti Sultra Sehat, yang dimana menurut saya program ini belum terencana dengan baik. Karena banyak kasus fasilitas serta pelayanan yang buruk dalam kesehatan untuk masyarakat. Adapun juga program prioritas lainnya seperti Sultra Peduli Kemiskinan yang dimana masih marak pengemis di Sulawesi Tenggara ini. Untuk prioritas pembangunan yaitu program prioritas pembangunan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara pada tahun 2018 dan 2013 disebut dengan program Sultra Emas yang dilaksanakan melalui pendekatan gerakan percepatan pembangunan terpadu dan merata di wilayah daratan, lautan, ataupun kepulauan. Dengan akronim GAP-GARBARATA. Pendekatan ini dilakukan mengingat kondisi geografis wilayah Sulawesi Tenggara sebagai daerah kepulauan yang terdiri dari beberapa pulau besar dan pulau kecil yang terbagi menjadi 12 wilayah administratif, kabupaten dan kota baik yang sudah terbentuk lama maupun sebagai daerah otonomi baru yang memerlukan akselerasi pembangunan agar tidak tertinggal dari daerah lainnya di Sulawesi Tenggara. Pendekatan GARBARATA ini akan menjadi gerbang program prioritas daerah yang akan menuju ke seluruh wilayah daratan, lautan maupun kepulauan. Program prioritas dimaksud terdiri dari 5 pilar, yaitu pilar Sultra Cerdas, pilar Sultra Sehat, pilar Sultra Peduli Kemiskinan, pilar Sultra Berbudaya dan Beriman, dan pilar Sultra Produktif. 1. Sultra Cerdas merupakan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, yaitu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta terampil dalam mengimplementasikan pengetahuannya. Yang kedua, Sultra Sehat. Kebijakan ini bertujuan untuk membangun generasi yang memiliki kualitas jasmani dan rohani yang baik, berprestasi dalam segala bidang dengan cara menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai, mempersiapkan tenaga kerja yang terampil dan ahli, serta membangun infrastruktur pembangunan kesehatan yang berkualitas. Ketiga, Sultra Peduli Kemiskinan. Program atau kegiatan prioritas ini adalah bentuk nyata kepedulian pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam mengangkat harkat dan martabat masyarakat miskin di Sulawesi Tenggara untuk terlepas dari jurang kemiskinan. Yang keempat yaitu Sultra Berbudaya dan Beriman. Sultra Berbudaya dan Beriman merupakan kebijakan yang bertujuan untuk mengaktualisasikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dan menghargai adat istiadat serta mewariskan warisan lain dari budaya seperti situs-situs budaya, kesenian, dan situs lainnya. Kelima, Sultra Produktif. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas di segala bidang pengembangan kelembagaan, sistem permodalan untuk pengembangan usaha, pengembangan tenaga terampil,
dan pembangunan. Kerangka pendanaan pembangunan daerah. Proyeksi kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah 5 tahun ke depan Sulawesi Tenggara adalah sebagai berikut. Belanja tidak langsung seperti belanja pegawai, belanja bunga, belanja hibah, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan yang mencapai 4 miliar di tahun 2019 dan di tahun 2020 sebanyak 5 miliar, 2021 sebanyak 5 miliar, 2022 sebanyak 6 miliar, dan 2023 sebanyak 7 miliar. Untuk belanja langsung seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal sebesar 1 miliar di tahun 2019, di tahun 2020 sebesar 2 miliar, 2021 sebesar 2 miliar, 2022 sebesar 3 miliar, dan 2023 sebesar 3 miliar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.